masalah urusan tauhid, kita yakin idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya nggak bisa diundur, nggak bisa diajukan. Itu sudah, sebabnya pun juga itu sudah ditulis di Azali. Barang siapa tidak percaya ini kafir. Itu benar, itu benar. Nah, cuma dikatakan di dalam hikam, kalau kita sudah tahu semuanya yang berpengaruh itu adalah Allah, obat tidak akan berpengaruh, dokter tidak akan berpengaruh, semuanya nggak ada. Bahkan kenikmatan opoi tidak ada yang bisa memberi nikmat. Wa ayyam saskallahu bidurin fala kasifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bima yasha min ibadihi. Kabeh niku sing nganu pangeran. Lek pun tahu semacam itu benar, tapi Anda dituntut secara syariat. Neraka surga niku ora krana salat. Ora krana poso, krana fadlun minallah dan sudah ada garisnya. Kiai ora mesti mlebu swarga. Bajingan ora mesti mlebu neraka. Kabeh surga neraka wis enek. Di Azali pun dicatat. Tapi kita dituntut untuk melakukan syariat. Nanti ojo nopo niku terlalu ojo sombong lah. Ojo sombong. Walah wis mati urip urusane pangeran. Lha ojo diikuti kancan ngoten ya ojo corona tok. Wis ora usah mangan, ora usah barang wis mati urip urusane pangeran ya monggo ngoten danune. Yang semacam itu harus kita pahami. Kemudian di dalam masalah orang mati yang begitu banyak, saya yakin ini memang taun, memang wabak. Entah ya, corona itu hanya sebagai sarana, sebagai wasail, tapi aslinya ya karena Allah Ta'ala yang memberi wabak sekarang ini, yang mati sudah ini hampir 26% dan Indonesia musim mati ini. Kalau hari tadi itu saja di militer ada 13, ya 15 yang tadi 6 13 benar. Tadi alhamdulillah sudah menurun hanya 13. Sing positif ya no pinten 45 pinten mboten. Sing waras hanya 30. Nah ini wabak dari Allah Ta'ala. Kita untuk mempersiapkan yang semacam ini, pertama jaga imun. Jaga imun ini penting. Nah, menjaga imun itu di samping lahir, niku makanan yang bergizi, yang paling pokok jaga keimanan. Kapan imane kuat, ya imune kuat. Kapan imannya nggak kuat, imunnya nggak kuat. Termasuk orang kena corona ketakutan yang luar biasa, akhirnya imunnya menurun karena imannya nggak ada. Nah, kekuatan iman itu karena ilmu. Krono ngaji, le orang ngaji orang duwe ilmu nih akan ketakutan. Ketika ketakutan, ketika susah, kecemasan yang luar biasa, imun menurun. Gak percaya orang sehat, kemudian ada masalah yang luar biasa yang disusahkan, entah anak ini wakal apa jantungnya ya semua, terus akhirnya kena stroke. Loh, kenapa imunnya kok menurun? Susah, karena susah. Jadi itu dan sebaliknya ketika positif, ketika pikirannya itu positif, ketika pikirannya itu tidak takut, tidak ketakutan, optimis, wah ini imunnya akan naik. Nggak percaya, loro itu diomongi lek BLT kan cair, BLT ini cair, konjuk kubu lho waras rayonnya. Lho nggih, kenapa pikirannya positif, waras ngoten niku. Kekasih teko yo waras. Pengalaman kopi. Pak Inun pas awal bulan
Waya gajian itu langsung waras sembuhan. Jadi saat itu nih umat Nabi Yusuf ketika pikiran positif senang memandang Nabi Yusuf, tangannya disigari dipotongi gak terasa kok. Menurut imunnya kuat ini. Ini penting. Nah, mulanya untuk imun ini perlu menjaga keimanan. Keimanan tentunya orang itu bisa kuat dan tidak hanya iman karena pengetahuan. Berarti ngaji urusan tauhid. Tapi diimbangi dengan syariat. Jadi penting, ini pertama. Kedua, kita usaha syariat. Di dalam syariat kita itu selalu dianjurkan untuk menitipkan diri kita kepada Allah. Nah, di samping kenapa kok dititipkan kepada Allah? Itu seperti konsep haji tadi kok. Ketika akan pergi kok menitipno agamane, kok menitipno keluargane, ini astaudiuka Allah Ta'ala ngene kok. Ini astaudiuka ahli wa mali waqfatku ya Allah. Niku kan nitipaken. Makanya kita diperintahkan untuk selalu menitipkan diri kita kepada Allah, pasrah nang Gusti Allah. Caranya bagaimana? Kanjeng Nabi memberi konsep untuk nitipkan diri kita kepada Allah dengan kunut subuh. Kunut subuh orang yang ikut tazilah, tapi dilakukan setiap waktu. Makanya untuk ini perlu disampaikan karena ini tokoh-tokoh pada masyarakat kita agar selalu kunut nazilah. Kunut subuh niku dilakukan 5 waktu, baik sholat jamaah atau sholat sendirian. Nah, kalau pasrah kayak ngoten nek mati syahid. Jadi kenapa di sana itu ada penitipan donga jaluk sehat. Wa afini fiman afait. Lek panjenengan ngersakaken nambahi wa afini wa ahlani wa ahli wa ikhwani. Terus wa ahla Indonesia misalnya fiman afait. Terus mereka wakini birahmatika syarra ma qadait wakini wa ahli wa ikhwani wa auladi min syarri ma qadait. Insyaallah kapan kula lan panjenengan gelem nitipaken nang pangeran dijogo kali Gusti Allah. Dijogo walaupun ono anu ngeten iki pun dijogo kali Gusti Allah. Termasuk banyak beberapa contoh-contoh sing yang nitipaken nang Gusti Allah dijogo. Niku dalam segala hal nih. Kita berpakaian, kita pakai sandal suruh nitipken nang pangeran. Pernah terjadi wonten zaman Bani Israil. Ini ku zaman Nabi Musa alaihi wasallam, di mana ada seseorang yang punya pedet karena dia anak cilik. Pedet itu dibawa ke hutan dengan titipkan kepada Allah penuh keyakinan. Jadi dungo niku sing anu penuh keyakinan ini ku sing penting. Ora berbunine niku mboten, tapi di jero atine. Dititipaken nang Gusti Allah. Ya Allah, aku titipkan pedet ini kepadamu dan nanti ketika anak saya sudah dewasa tolong berikan kepada anak saya. Wis diculno. Tengriku Masya Allah pedete menjadi galak dan kesit sehingga siapapun yang akan menangkap tidak bisa. Begitu anaknya sudah dewasa, sangat berbuat baik kepada orang tuanya, oleh ibunya dibilangi, nak bapakmu biyen titip pedet pada Allah diletakkan di hutan, coba kamu minta kalau boleh. Dia datang ke
hutan dengan mengatakan, ya Allah, bapak saya dulu titip pedet padamu. Sekarang aku ambil kalau kau berikan ya Allah. Dan itu moro pedet ini moro mundur. Moro mandek sama aku nanging ngarep itu jauh ditumpai. Dia bilang saya enggak diperintahkan numpai. Enggak perintahkan numpak kamu tapi diperintahkan ngambil saja jak pulang. Nah, terus dengan ibunya diperintahkan untuk jual di pasar. Jual 6 dinar. 6 dinar itu kalau 1 dinar 4 gram berarti 24 juta kalau sekarang. Karena 1 gram itu 1 juta kalau sekarang. Berarti 24 juta. Emas 24 karat. Nah, terus setelahnya dibawa ke pasar, ada malaikat datang. Tapi enggak tahu seperti laki-laki gitu saja bilang, kamu jual berapa nak? Kamu dengan ibu diperintahkan jual 6 dinar. Sudah 6 dinar. Sudah saya beli 12 dinar. Tapi tidak usah kamu bilang ibu saya, ke ibumu. Berarti 48 juta. Itu besar urusan sapinya Jokowi ini. Nah katanya, oh enggak, saya enggak mau tanpa musyawarah pada ibu saya karena diperintahkan oleh ibu menjual 6 dinar. Terus pulang bilang kepada ibunya kalau ditawar 12 dinar. Ya sudah kamu berikan 12 dinar. Setelahnya ke pasar ketemu lagi dengan orang tadi. Kamu jual berapa nak? Oleh ibu saya disuruh menjual 12 dinar. Sudah saya beli 24 dinar. Tapi tidak usah bilang ibumu. Dia gak mau. Akhirnya pulang bilang ibunya, terus ibunya nih, itu bukan manusia nak, itu malaikat. Sudah kamu bawa ke pasar, kalau ketemu orangnya itu lagi, kamu tanya, ini boleh dijual apa enggak pak? Akhirnya dengan malaikat bilang boleh dijual enggak pak? Katanya jangan dijual sebelum ada yang membeli dengan emas sebesar sapi ini, yang memenuhi kulitnya. Siapa yang laku? Udah Gusti Allah sing ngatur niku. Akhirnya Gusti Allah bikin sandiwara. Ada tokoh dari Bani Israel yang meninggal dunia, dibunuh. Siapa yang membunuh tidak bisa dikupas, tidak bisa membuat, tidak bisa membuka siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka sewan kepada Nabi Musa agar minta petunjuk kepada Allah siapa sebenarnya pembunuhnya. Terus Nabi Musa minta kepada Allah, terus sampaikan kepada dia, innahu yaqulu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innahu ya'murukum an tadhbahu baqarah. Beliau perintahkan kamu beli sapi. Qalu atatakhiruna huzwa. Apa kamu menghina pada saya Nabi Musa? Qala na'udzubillah ya nakuna minal jahilin. Tidak mungkin saya akan membohongi kamu. Qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau gitu tanyakan kepada Tuhan, sapi sini apa? Qala inna baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dzalik alumatuk maru. Orang cilik, orang nom, orang tuwek, sing sedengan, sing bagus. Nah, lalu si komentarnya tanya mana kalau benar pakai pajilan nama lalu apa pernah nih? Nah, terus kola indah yakulu indah bakaratun sofraun fakir lalu dan surun nadirin sebenarnya kuning pelongku, gelang. Boleh sakai ini sak dunia itu sing waktu itu sing ngene ya udah cah iku. Sing padha karo persisan niku. Nah, terus sik njaluk maneh, kalau bulan Rabbaka yubayyin lana ma jinal faqad sab'a alaina wa inna insyaallah bikum lahi wa inna insyaallah bikum tamtadun. Wis golekno sing apa? Sampai sing apa mesti bingung. Qala innahu yaqulu inna baqaratun tusirul ardo wala taskil harsa musallamatun nasiyata fiha qal ana cita bil haq fadhaku wa makatu yaf'alun. Ya kusi selalu aku akhiratun la dalulun ora asor
Tusiru ardo wala taskil harsa ora tau digawe ngeluku ora tau. Itu sing selalu mengembara langit bumi. Ora digolekno sukat. Golekane angel. Nah, pamaka tu yang paling akhirnya ketemulah sapi ini. Nah, maksud saya ternyata titip nang pangeran niku dijogo. Ini dijogo. Pokoknya dengan penuh keyakinan, mantep. Orang mantep yo gak usah. Nah kita oleh awal kita kudu mantep titip nang pangeran. Dan pernah juga di dalam zaman Nabi, dalam zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niki ana wong jenenge Ibnu Mayyit datang pada Sayyidina Umar dengan membawa anaknya. Anak ini jenenge Ibnu Mayyit. Lah anaknya niku persis bapake, kedep-kedepi, lembeyani, irung-irungi, mripati persis bapake. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ma asbadar rajul abah?" Heran banget ono anak apa sing marakno persis iki. Lha matur hadza Ibnu Mayyit ya Amirul Mukminin iki anake Mayyit. Kaifa yakunu ibnul mayyit? Bagaimana bisa dikatakan anak mayit itu piye? Critakno dia waktu ibunya hamil, istrinya hamil, dia pergi. Sebelum pergi mencari nafkah itu bilang matur nang Gusti Allah, ya Allah, ku titipkan anakku ini datang kepadamu, jagalah. Terus pergi. 1 tahun dia pulang, tahunya ternyata istrinya sudah meninggal. Akhirnya dia ziarah ke kubur. Lalu zaman ziarah kubur itu pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Umar sudah ada, zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Kalau sekarang mengharamkan ziarah kubur itu terlalu kesoren gitu ya. Kesoren oleh nangka lagi wis meh magrib kok saiki ngaramno biyen wis enek kabeh ya. Terlalu sore, terlalu kesoren bisa. Nah, ketika ziarah kubur itu mendengarkan suara bayi nangis, dicari kemana, di mana. Katanya yang ada di dalam kuburan itu. Ketika dalam kuburan itu akhirnya digali, masya Allah, istrinya sudah busuk, tinggal pulang, yang utuh hanya susunya saja dan bayi ini kumpik dengeriku. Dia mendengarkan suara tidak jelas dari mana. Kamu pergi, yang kau jaga adalah, yang kau titipkan hanya anakmu, bukan istrimu. Maka yang dijaga oleh Allah hanya anakmu. Ini makanya titipkan kepada Allah. Jadi kita bilang, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah kami dari kodokmu yang jelek ya Allah. Ini diantaranya donga kuno. Wae konsepnya orang donga kuno dong. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Mas bisya'un fir'ati wa ala sama wa wasamul alim. Ada lagi ya latif ya latif. Ada lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus ya selawat ikil qulub. Iku jelas donga niku ya. Terus termasuk kita tahu penyebab aman menurut dalam hadis amane masyarakat kita niku adalah keluargane Kanjeng Nabi. Wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adza wanjubi hala takunu kaza wa tasim billahi wasta'ini subihul bil anjumin zuhuri mislama qadja abi sunani hum amanul ardi fal zakirin. Subihul bil anjumin zuhuri hum amanul ardi fal zakiri. Di para keluargane Kanjeng Nabi niku, para dzuriyae Kanjeng Nabi niku nyebabno amane ten bumi. Kama ja'a sunan seperti yang dalam hadis. Lani termasuk sing disusun kalih wong Syiah. Kalih wong Syiah
gini ku disusun niku li khamsatun udfi bihim haral waba il hatimah al mustafa wal murtado wa ibnahuma wa fatimah niku ngamalaken hum amanul ardi fal zakiri mislama qad ja afis sunani. Jadi kita tawasul datang Gusti Allah dengan para dzuriyah Kanjeng Nabi gangsal hum amanul ardi fal zakiri. Niku susunane wong Syiah. Yo kita enggak usah sebagaimana pesan Mbah Yasin di dalam mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah biar tidak geger. Datangnya dari mana saja kaul itu kita tidak perlu ta'assub, tidak perlu fanatik. Ini Mbah Yasin dawuh ayyuhal ulama al-muta'assibun di ba'dil madzhab aw ba'dil aqwal da'u ta'assubakum fi amril furu' alladhi al-ulama fi ala qaulain qailin kullu mujtahidin musib. Wahai ulama-ulama yang sangat fanatik pada sebagian mazhab, ini kudu mazhab Syafi'i kuduan atau batil akwal, da'u ta'assub baku bi amril furu'. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Semuanya para mujtahid itu benar. Bagaimana kita fanatik, kita geger antar satu dengan yang lain, sementara banyak orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang awam yang belum ngerti masalah sholat, belum ngerti masalah halal haram dan lain sebagainya, dibiarkan banyak orang-orang kafir. Kita biarkan, kita geger masalah mazhab, masalah ta'assub, masalah fanatik. Tadi Mbah Yasin di dalam kitabnya beliau dawuh ayyuhal ulama ya ayyuhan nas bainakum al kufar qad mala'u al bilad. Di daerahmu banyak orang-orang kafir yang memenuhi negara Indonesia. Famanin tasabba minkum lil vaksin ma'akum walikina birsyatihim. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberi petunjuk kepada mereka? Siapa yang mendekati kepada mereka untuk memberi petunjuk? Ayyuhal ulama fi misli hadza fajtahidu wastahadu fi misli hadza fajtahidu wa ta'assabu. Wahai ulama, dalam seperti ini kita harus wajah itu harus betul-betul memperhatikan wa ta'assibu, terus betul-betul fanatiklah dalam masalah niki. Wa amma ta'assibukum fi furu'idin wa hamlukum nas ala madzhabin wahid wa qawlin wahid fa walladzi la yaqbalullah minkum wa la yardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu fanatik di dalam masalah fikih, mengajak manusia untuk mengikuti satu mazhab, mengikuti satu qaul, fa wallazi la yaqbalullahu minkum. Allah tidak menerima, wala yardahu Rasulullah, Kanjeng Nabi juga tidak ridho. Wala yahmilukum ala dzalik ila mahdud ta'assub wa tanafus wa tahasud. Dorongan kamu untuk memaksakan itu hanya karena iri, karena fanatik, karena jor-joran tok. Walau anna Syafi'iyya wa Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa Ibnu Hajar wa Ramli ahya'un la syaddadu at-takir alaikum Andai kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Hajar, Imam Ramli masih hidup, tentu akan marah dengan sikapmu itu. Kamu mengajak orang-orang mengikuti Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i tidak akan ridho. Kamu mengajak orang-orang harus mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tidak akan ridho. Dulu pada waktu zaman Harun Rasyid, Imam Syafi'i, Abu Rasyid itu sudah akan mewajibkan, Raja Rasyid akan mewajibkan masyarakatnya untuk ngaji kitab Muwatta, sehingga terbelenggu dengan mazhab Hanafi, mazhab atau qaulnya Imam Malik. Imam Malik melarang, tidak boleh semacam itu, menekan orang untuk satu mazhab itu tidak boleh.
Maka sampai sekarang pemerintah tidak diperkenankan untuk menekan orang di dalam amaliyah ibadah satu mata satu model, tak boleh ngatur. Di pemerintah itu gak punya hak untuk ngatur di dalam urusan ibadah. Lalu kok disuruh bicara apa gak ngatur masalah urusan ibadah. Nah ini yang masih perlu kita bahas. Ini bukan ngatur ibadah tapi ngatur keamanan, ngatur kesehatan. Bukan masalah pengaturan ibadah. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau masjid ditutup itu keliru memang. Kalau masjid harus ditutup akhirnya sholat di luar masjid kerumunan dipodoai. Itu namanya tidak kontekstual tapi tekstual. Dan Satpol PP-nya juga begitu, banyak yang tidak berpendidikan. Akhirnya di dalam melaksanakan tugas dengan tekstual tidak kontekstual. Jadi walaupun gak kerumunan pokoknya dodol waktu bengi gak oleh. Ya mau gak kerumunan ya ora masalah dan ini keliru dan semacam itu artinya. Dimarahi dan dunia ini. Mestinya konteksnya jangan kerumunan. Nek kerumunan juga masalah kan udah ini. Nah, ini yang terus kalau dimarahi di obrak-abrik rasanya itu yang keliru. Nah, makanya perlu apa itu namanya duduk bersama yang semacam itu biar ngerti alurnya tujuannya apa gitu deh. Ada tujuannya kerumunan ya kerumunannya sih dilarang ngoten. Lah gak boleh jualan malam loh apa lek corona niku tekone lek bengi lek awan enggak lek manusia semacam itu. Ini penting kita sampaikan jangan sampai karena ketinglah berdirinya Nahdlatul Ulama yang semacam itu diantaranya yang latar belakang. Makanya pesannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari di dalam masalah ketika mendirikan Jamiatul Ulama Nahdlatul Ulama giniku untuk saling membantu. Beliau dawuh wa antum at-taifah lati fi qauli sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatun min ummati alal haqq zakirin la yadurrukum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqya ila hadzal jami'ah al mubarakah al mawsumah bi jami'ati Nahdlatul Ulama wa dakhuluha bil mahabbah wal bidat wal ulfah wal ittihad wal ittisal bila arwahin wa ajsad fa innaha jami'atu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin wa inna kulwatun bi afwahil akhyar wa husatun ala ghalasil asrar ghalasimil asrar. Kamu semuanya adalah golongan yang selalu melakukan kebenaran dan la yadurukum man nawa'ahum hatta ya'mur dan tidak akan berpengaruh dengan orang-orang yang musuhi. Dan alhamdulillah apa yang dikatakan Dawi Imam Dawi Mbah Hasyim Asy'ari itu nyata. Mulai zaman berdirinya dimusuhi Masyumi, dimusuhi DDI, sampai dimusuhi oleh Orde Baru, sampai meh digeser Gus Dur berani digeser diganti karo Abu Hasan. Alhamdulillah la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Sampai kiamat kata Mbah Hasyim gak akan berpengaruh diganggu oleh siapapun. Karenanya fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'an. Semuanya dari golongan kamu dan orang-orang pengikutmu. Baik fuqara, aghniya, du'afa, aqwiya, orang kuat, orang lemah. Silakan mari kita ikut ila hadil jami'ah mubarakah. Pada jami'ah mubarakah yang disebut yang didengeri dengan Jami'ah Nahdlatul Ulama. Wa dukhuluha bil mahabbah, masuklah kepada Nabi Jami'ah Nahdlatul Ulama dengan penuh kecintaan. Wal widad, penuh kasih sayang. Wal ulfah, rukun, wal ittihad, bersatu. Wal ittisal bi arwahin, selalu sambung dalam jiwa, wa asatin dan jasad. Kenapa? Fa innaha jami'atu adlin wa amanin. Insyaallah ketika kita mengikuti Jami'ah Nahdlatul Ulama ini jamiah yang adil, jamiah yang aman, jamaah yang islah, merukunkan, wa ihsanin selalu berbuat baik,
wa inna khulwatun bi afwail akhyar wa husatun ala qarasil asyrar. Jamiah Nahdlatul Ulama manis bagi orang-orang yang mulia, seret bagi orang-orang yang berbuat jahat. Makanya mereka musuhi kepada Nahdlatul Ulama. Dengan Nahdlatul Ulama ada seret mereka. Programnya tahun 2025 sudah hilang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sampai sekarang. Nah, kalau kita tahu, kalau tidak dijaga, Jamiah Nahdlatul Ulama itu kalau tidak dijaga oleh para aulia, para ambiya, tidak sampai seberapa tahun, 10 tahun hancur punah. Wahabi itu sudah menghabiskan triliunan untuk merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi alhamdulillah enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Waalaikum bitanasuh fidzalik. Kita harus selalu mengendaki baik dalam Jamiah Nahdlatul Ulama wa husnul ta'awun ala ma kunalik, dengan selalu saling membantu satu dengan yang lain, bimau'idatin syafiatin wa da'watin mutalafiyah, dengan penuh mau'idah yang bisa menyembuhkan hati dan dakwah yang bisa memperbaiki, wa hujjatin qadiyah, dan hujah-hujah yang bisa mengalahkan. Wasda' bima tu'mar. Silakan kita terbuka apa yang kita perintahkan untuk disampaikan kebenaran dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Hal ini juga banyak yang disepakati oleh para habaib. Oleh Syekh Ahmad bin Abdullah Sagof, innaha rabithah qad satohat basyairuha. Jamiah Nahdlatul Ulama adalah perekat yang bisa mengembirakan, yang bersinar, yang bisa menggembirakan. Wa istama'at dawairuha, dan kumpul dari beberapa daerahnya umat itu. Fa inna tadzabuna anha. Kenapa, kemana kamu akan pergi meninggalkan Jamiah Nahdlatul Ulama? Ayyul murid kunu minas sabiqin awalan fa minal lahiqin. Wahai orang-orang yang berpaling, maka kamu akan kemana meninggalkan NU? Jadilah kamu orang-orang yang dahulu mengikuti NU. Aula faminal lahikin. Lek kamu tidak dahulu, ya wis nyusul mengikuti kepada orang-orang yang dahulu. Wa iyyakum an takunu minal khalifin. Jangan sampai engkau berbeda, menentang, tidak mengikuti Nahdlatul Ulama. Fayunadikum lisanut tafriq biqawani radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa dubi ala qulubihim fa hum la yafqahun. Orang-orang yang anti NU dawuh Bayai Hasim niku akan dipanggil oleh lisan Al-Qur'an, radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mereka ridho rela dengan orang-orang yang bertentangan, orang yang keri, bernafik, yang mengikuti rombongan. Fatu bi ala qulubihim wa hum la yafqahun. Memang hatinya sudah dicap dan tidak ngerti apa-apa. Niki wong sing gak mengikuti Jamiah Nahdlatul Ulama. Niki pesene Mbah Yasin, fala ya'manu makrullah ilal qaumil khasirun. Tidak akan pernah lepas dari balasan Allah, siksanya Allah, kecuali aku tidak akan aman dari makrullah kecuali kaum merasa aman. Itu berarti tidak ada apa-apa, gak usah jamiah-jamiahan, gak usah ikut kiai, gak ada masalah. Itu hanya orang-orang yang khasirun, orang yang merasa aman itu adalah orang-orang yang akan rugi. Jadi pesan-pesan dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari di dalam mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya kula lan panjenengan mengikuti Jamiah Nahdlatul